Salam Harmoni, sahabat Harmoni, saat ini saya berada di San Siro Store. Ini ada terletak di San Siro Stadion. Ini adalah tempat para pemain sepak bola hebat dan bertanding juga para klub-klub sepak bola hebat. Dan di antara mereka pasti ada yang pernah kalah dan ada yang pernah menang. Dan dalam kehidupan pun demikian. Kehidupan sesungguhnya adalah sebuah pertandingan yang tidak akhir. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita nanti menghadap Yang Maha Kuasa, itu adalah sebuah pertandingan. Akan tercetak siapa yang menjadi juara dan siapa yang akan menjadi seorang yang kalah. Mereka yang menjadi juara adalah mereka yang konsisten untuk tetap menjaga kebaikan dalam dirinya, yang selalu menjaga dirinya untuk menjadi seorang juara. Karena seorang juara adalah mereka yang ketika terjatuh, mereka bisa bangkit kembali. Setiap kali mereka kalah, mereka akan menjadi seorang pemenang yang lebih hebat dari sebelumnya. Lantas, sudahkah kita menjadi seorang juara? Sudahkah kita punya mindset juara dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh seorang juara? Semoga kita semua sahabat Harmoni menjadi seorang yang juara dari awal kita dilahirkan sampai nanti kelak kita menghadap Yang Maha Kuasa, kita telah menjadi seorang juara. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam Harmoni, sahabat Harmoni. Sekarang di sekitar saya adalah pegunungan Alpen. Ini adalah di Interlaken, Switzerland. Dan saat ini salju sedang menerpa sekitar daerah ini. Sangat dingin sekali. Tetapi ketika saya melihat salju ini bertebaran, saya teringat tentang keberadaan kita sebagai umat manusia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan sebagai umat manusia? Mahakarya. Mesti yang kita tinggalkan adalah sebuah mahakarya. Mahakarya untuk orang yang akan kita tinggalkan kelak. Mahakarya untuk orang-orang sekitar kita. Mahakarya untuk dapat dimanfaatkan oleh mereka yang akan melanjutkan kehidupan kita. Termasuk sebaik-baiknya mahakarya adalah mahakarya yang kita tinggalkan untuk bekal kita menghadap Yang Maha Kuasa nanti. Pertanyaannya adalah, kalau kita dicabut nyawa kita esok hari, atau mungkin hari ini adalah hari terakhir kita melihat dunia ini, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Yang Maha Kuasa? Semoga bekal kebaikan dan mahakarya kebaikan yang kita tinggalkan oleh orang sekitar kita, dan kita telah bisa meninggalkan sebuah kesan yang positif di mata Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita. Selamat membuat mahakarya. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam Harmoni, sahabat Harmoni. Saya sedang berlari pagi sama beberapa rekan saya di Interlaken, Switzerland. Dan hidup adalah sebuah waktu yang terus berlari, berkejaran dengan waktu. Kita diam, kita bergerak, kita berjalan, atau kita berlari, waktu tetap bergerak dengan konstan. Mereka yang dapat memanfaatkan waktu dengan bergerak cepat, bergerak efektif, dan bergerak dengan baik adalah yang akan memenuhi hasil lebih baik. Karena setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam setiap hari. Dan mereka punya waktu 7 hari dalam 1 minggu dan 365 hari dalam setahun. Pertanyaannya, dengan waktu yang sama, apa kita bisa menghasilkan lebih dari orang-orang sekitar kita? Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Sahabat Harmoni, saat ini saya berada di Bern, ibu kota dari negara Swiss, dan ini ibu kota yang sangat indah sekali. Dilihat sekelilingnya seperti layaknya negara-negara Eropa yang lain, dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang sangat indah, bangunan-bangunan kota tua. Dan salah satu yang menarik di negara Swiss dan negara Eropa serta negara-negara lain yang maju adalah dengan kebersihan yang luar biasa. Lantas bagaimana dengan negara kita? Lantas bagaimana dengan wilayah kita? Dan lantas bagaimana dengan diri kita? Banyak sekali sampah berada di sekitar kita, bahkan kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan masih menjadi hal yang lumrah di tempat kita. Bagaimana membangun kebiasaan? Ada banyak sekali teori tentang membangun kebiasaan. Salah satunya adalah kita ada misi 21 dari Rene Suhandoyo, dan ini menarik sekali untuk diterapkan, bahwasannya setiap hari kita melakukan sebuah kebaikan yang besar, sesuatu yang baik, dan itu terus dilakukan setiap hari, jangan terputus. Kalau terputus satu kali kita melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang ingin kita biasakan, maka kita mulai dari awal lagi. Misi 21 hari melakukan secara konsisten. Kenapa 21? Ada juga misi 22 atau ada juga misi 30, ada banyak sekali teori. Intinya adalah apa? Intinya adalah membiasakan kebiasaan baik kapanpun dan secara konsisten dimanapun. Kalau kita sudah membiasakan kebiasaan baik, maka selanjutnya kita akan tetap melakukan sebuah kebaikan, dan itu sudah mengalir dalam diri kita dengan kebiasaan dalam diri kita. Mari kita biasakan hal yang baik pada diri kita dulu. Mulai dari diri kita, kalau kata Agim, dan mulai saat ini, dan mulai dari hal yang kecil. 3 hal tersebut menarik untuk kita lakukan. Mari kita mulai kebiasaan baik untuk diri kita tularkan untuk orang sekitar kita, dan juga kita tularkan untuk Indonesia dan untuk negara kita yang lebih baik. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Saat ini saya berada di Zurich, Swiss, dan ini adalah sebuah kota yang sangat indah. Sekeliling kita dipenuhi dengan gedung-gedung yang luar biasa. Kalau Anda mendengar kata Swiss, apa sih yang terbayang di benak Anda? Ada produk yang terkenal, coklat, ada juga jam tangan, dan yang pasti kalau Anda mendengar kata koruptor atau konglomerat atau orang-orang kaya, biasa mereka menaruh uangnya di bank di Swiss, karena reputasinya luar biasa. Pada dasarnya, negara ini tidak punya sumber daya yang hebat dari sisi coklat, tapi dia penghasil coklat yang luar biasa. Pun dari sisi keamanan bukan yang terbaik, tapi orang percaya bahwa Swiss adalah sebuah negara tempat bank yang terpercaya. Apa kuncinya? Ada 3 hal. Pertama adalah integritas. Ini membuat mereka percaya tentang Swiss. Kedua adalah totalitas. Apa yang mereka lakukan, mereka fokus pada menjadi nilai lebih mereka. Dan yang ketiga adalah kedisiplinan. Di sini semua serba disiplin, dan itu menjadi kunci. Termasuk negara kita dan diri kita, kalau ingin maju, maka 3 hal itu. Totalitas, integritas, dan juga kedisiplinan. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, kita adalah apa yang kita respon atas situasi yang kita hadapi. Situasi boleh sama, tetapi sikap kita terhadap situasi tersebut bisa saja berbeda. Sehingga kita diwajibkan untuk bisa merespon segala sesuatu dengan positif. Karena akhirnya akibat yang akan kita tuai adalah atas apa yang kita respon pada situasinya. Misalnya kemacetan. Kita berjam-jam menghadapi kemacetan. Kalau saja kita menyesali dan mencaci maki keadaan, apakah akan mengubah kemacetan? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah menari di atas badai. Apa? Menikmati kemacetan yang kita hadapi.
menikmati segala situasi dengan penuh produktivitas. Saat kita menghadapi kemacetan, kita bisa dengarkan ceramah ilmiah atau ceramah religius, ataupun kita bisa dengarkan musik yang bisa menerangkan kehidupan. Atau ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kita bisa mencaci maki keadaan, kita bisa berteriak, kita bisa marah. Tetapi apakah itu lantas mengakan sebuah kehidupan? Tidak. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa menyikapi secara positif. Akhirnya kita akan bisa menghadapinya dengan positif pula. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini kami sedang persiapan untuk penerbangan ke Swiss, ke Zurich. Nanti akan transit di Dubai. 9 jam perjalanan, sungguh suatu perjalanan yang cukup panjang. Tetapi untungnya saya ditemani oleh rekan saya, Iwan. Dan kata pepatah, kalau dekat-dekat dengan tukang ikan, kita akan bawa amis. Kalau dekat-dekat dengan tukang parfum, kita akan bawa parfum. Dan untungnya saya punya teman dengan sangat baik, dan yang penting bagi seorang sahabat adalah saling berbagi kebaikan, kemudian menyerap kebaikan, dan juga melakukan kebaikan. 3 hal itu. Sharing kebaikan, menyerap kebaikan, dan melakukan kebaikan. Sehingga perjalanan sejauh apapun akan merasa nikmat dan penuh dengan hikmah. Dan semoga perjalanan hidup kita pun dipenuhi dengan berkah, dipenuhi dengan hikmah, dan saling menebar kebaikan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak menebar kebaikan buat sesama dan menebar manfaat untuk sesama. Terima kasih. Salam harmoni. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, keberuntungan bukanlah satu-satunya faktor sukses. Kalau saja memang keberuntungan menjadi satu-satunya faktor utama dari sebuah kesuksesan, maka banyak sekali universitas-universitas yang akan membuka fakultas atau jurusan keberuntungan. Dan faktanya tidak ada satupun fakultas atau universitas keberuntungan di dunia ini. Artinya apa? Kesuksesan itu diciptakan oleh kita dengan usaha yang maksimal dan juga didorong oleh keberuntungan apa? Ridho ilahi atau keberuntungan dari sebuah izin dari Yang Maha Kuasa. Dan marilah kita upayakan secara maksimal usaha kita untuk memperoleh kesuksesan yang didukung oleh doa. Usaha maksimal dengan doa yang maksimal. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, saat ini saya berada di puncak Jungfrau di Switzerland, dan ini adalah gunungan es yang luar biasa indah dan tingginya adalah di 3.454 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dan semua ini terbangun adalah hasil karya manusia. Manusia punya mimpi untuk bisa menaklukkan keadaan, manusia punya mimpi untuk bisa membuat sebuah mahakarya, dan mimpinya tidak hanya sekedar bermimpi, tapi juga coba direncanakan dan coba untuk direalisasikan. Dan bayangkan untuk merealisasikan semua ini, manusia membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa membuat stasiun di atas pegunungan yang dipenuhi es, membuat terowongan menaiki puncak dengan sangat luar biasa dari abad ke-19, sekitar tahun 19-an dan dengan evolusi berkali-kali dan akhirnya sekarang seperti ini. Dan
Kita pun demikian, untuk bisa mencapai apa yang kita butuhkan, kita tidak hanya sekedar bermimpi, tetapi juga merencanakan mimpi kita. Karena kalau hanya sekedar bermimpi, tidak punya rencana, dan tidak punya aktivitas untuk merealisasikan rencana kita, maka mimpi hanyalah sekedar mimpi di siang bolong yang tidak punya efek apa-apa untuk kehidupan kita. Dan semoga kita adalah manusia yang punya mimpi, kemudian merencanakan mimpi kita, dan merealisasikan mimpi kita, sehingga kita bisa punya mahakarya. Dan mahakarya apa nanti yang kita tinggalkan saat kita meninggalkan dunia ini? Tentunya mahakarya yang positif, sesuai dengan harapan umat manusia, dan sesuai dengan harapan yang Maha Kuasa. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di rumah kediaman Einstein di Swiss. Einstein pernah tinggal di sini, pernah hidup di sini, dan pernah menciptakan karya di sini. Einstein terkenal sebagai salah satu orang paling cerdas di dunia ini. Tetapi lagi-lagi kecerdasan Einstein bukanlah segala-galanya menentukan kesuksesan, karena di sana ada banyak kerja keras. Bahkan pernah dibilang kecerdasan Einstein hanya 1% dari faktor kesuksesannya, sedangkan 99% adalah hasil dari kerja kerasnya. Tidak ada orang sepintar apapun, atau tidak ada orang sekaya apapun, atau tidak ada orang seterhormat apapun yang bisa mencapai kesuksesan tanpa kerja keras. Dan satu hal lagi, selain kerja keras, ada peran doa di sana. Kerja keras yang maksimal, doa yang maksimal, kita akan sukses. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Rencana yang Maha Kuasa pasti berencana dengan sebuah kebaikan. Kalau yang kita dapatkan belum baik, pasti ada hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Bisa jadi apa yang kita pikirkan buruk buat kita adalah baik menurut yang Maha Kuasa, tetapi juga sebaliknya. Apa yang baik menurut kita bisa jadi juga buruk menurut yang Maha Kuasa. Jadi sudut pandangnya adalah apa? Bukan sudut pandang kita melihat sesuatu, tapi bagaimana kita berpikir positif terhadap rencana yang Maha Kuasa terhadap diri kita. Dan kita bisa merencanakan, sisanya kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Semoga kita bisa menangkap setiap hikmah dari setiap kejadian yang ada dalam diri kita. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Di belakang saya terlihat ada permainan catur-catur besar yang bisa dimainkan oleh orang-orang ketika bersantai di sini. Dan catur adalah sebuah permainan strategi. Dalam sebuah pepatah Arab ada al-haqqu bila nizamin yang dibulbat bil nizamin. Sesuatu yang baik jika tidak terorganisir dengan baik, strateginya tidak baik, organisirnya tidak baik, maka akan dikalahkan oleh sesuatu yang buruk, tetapi punya organisasi yang baik, manajerial yang baik, dan strategi yang baik. Jadi, kalau tidak punya sesuatu yang baik, harus dieksekusi dengan eksekusi yang baik, strategi yang baik, dan manajemen yang baik. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Switzerland dan saat ini adalah musim salju.
minus 17 derajat Celcius. Dan pada kesempatan ini saya akan sharingkan tentang apa yang diucapkan oleh Profesor Jalaluddin Rahmat terkait dengan tingkatan society atau tingkatan masyarakat. Menurut Jalaluddin Rahmat ada 5 tingkatan dalam society. Tingkatan paling rendah adalah watching society, yaitu masyarakat yang hanya menonton, menikmati apa yang dilihat. Kemudian tingkatan berikut yang lebih tinggi adalah terkait dengan speaking society, masyarakat yang mau berbicara, yang membicarakan apa yang dilihat, apa yang didapatkan. Dan berikutnya adalah yang lebih tinggi adalah listening society. Untuk bisa menjadi masyarakat listening society, kita harus bisa mendengarkan apa yang orang lain lakukan, termasuk kita tidak hanya berbicara, banyak berbicara, tetapi berbicara apa yang memang dibutuhkan untuk berbicara. Dan yang lebih tinggi adalah reading society. Reading society adalah masyarakat yang senang untuk membaca. Maka dilihat dari bagaimana buku yang dibaca, bagaimana dia membaca situasi dan kondisi, dan bagaimana dia bisa cinta terhadap literatur-literatur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dan yang paling tinggi adalah writing society. Writing society adalah mereka yang menuliskan sejarah, yang tidak hanya menyerap apa yang mereka lihat, tidak hanya bicarakan apa yang mereka lihat, tetapi juga tidak hanya mendengar dan tidak hanya untuk membaca, tetapi juga bisa menuliskan apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Semoga kita bisa menjadi masyarakat yang pada tingkatan lebih tinggi. Dan tentunya apa yang dilihat, apa yang dibicarakan, apa yang didengar, apa yang dibaca, dan apa yang dituliskan, semoga bisa berefek positif bagi kehidupan sekitar kita. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya bersama rekan-rekan sedang menuju Gate 1. Kita akan berangkat ke Swiss dan ke Italia. Memang sudah lama kami menunggu, tadi sudah 4 jam menunggu. Dan memang akan lama perjalanan yang cukup panjang. Hidup memang perjalanan, hidup memang penantian. Dan keduanya harus dijalani dengan sebaik mungkin. Bukan masalah seberapa lama menanti, dan bukan hanya masalah seberapa banyak kita melakukan perjalanan. Yang terpenting adalah sejauh mana kita mendapatkan hasil dari penantian kita, dan sejauh mana kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk setiap perjalanan kita. Dan saat nanti kita menghadap Yang Maha Kuasa, itulah akhir dari penantian dan perjalanan kita. Sudah sejauh mana bekal yang kita siapkan untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Semoga bekal terbaik yang kita siapkan. Terima kasih, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Saudara sedang tidur di padang savana, lalu kemudian dia bercita-cita, andaikan aku punya sayap, aku bisa terbang mengelilingi dunia ini dengan sangat mudah seperti burung. Lantas orang bilang, itu mimpi di luar di siang bolong, dan itu adalah tidak mungkin, mereka gila. Tetapi dengan cita-cita yang terus dia wujudkan, dengan terus merencanakan semua cita-cita apa yang dia inginkan, akhirnya Pride bersaudara bisa menciptakan pesawat terbang dan bisa membawa kita sama seperti saat ini, kita semua bisa kemanapun dengan sangat mudah. Ada 2 hal yang berbeda antara mimpi dengan cita-cita. Apa beda mimpi dengan cita-cita? Mimpi adalah keinginan yang belum direncanakan, bahkan mungkin tidak ingin dilakukan. Sedangkan cita-cita adalah keinginan yang sudah mulai direncanakan dan sudah akan dilaksanakan. Apapun hasilnya, cita-cita pasti lebih nyata ketimbang hanya sekedar bermimpi. Selamat bercita-cita, tidak hanya sekedar bermimpi. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, salam harmoni.
Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Kali ini saya akan sharing tentang kebahagiaan. Kita tentunya semua mencari tentang apa itu bahagia dan bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan. Ada satu pepatah Arab menarik terkait dengan kebahagiaan. Idza ma kunta dza qalbin qanu anta wa malikud dunya sawa. Kalau hati kita merasa puas, kalau hati kita merasa bersyukur, maka tidak ada bedanya kita dengan seluruh raja-raja yang ada di seluruh dunia. Artinya apa? Kebahagiaan itu hahuna. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Lantas bagaimana kita berbahagia? Lantas bagaimana hati kita bisa berbahagia? Bahagia tentunya apa yang ada dalam hati, kepuasan dalam diri kita dituangkan dalam perkataan dan perbuatan serta pikiran kita. Tidak mungkin hati kita berbahagia kalau perkataan, tindakan, dan pikiran kita tidak berbahagia. Untuk itu, mari selalu jaga konsistensi kita dalam menjaga kebahagiaan hati kita, kepuasan hati kita, dan salah satu hal yang utama kita lakukan adalah kita harus selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Syukur itulah akan membuat hati kita merasa puas, tindakan kita merasa bahagia, dan seluruh diri kita bisa selalu merasakan bagaimana indahnya kebahagiaan. Selamat menempuh kebahagiaan, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat Harmoni, saya bersama Bapak Herman. Luar biasa. Bapak Herman adalah tour guide kita. Dan kalau cerita ke depan adalah gedung ini, Pak. Oke, di belakang kita, Bapak Ibu, ini adalah gedung Parlemen Swiss, dibangun tahun 1857 sampai dengan tahun 1902. Ini adalah gedung di mana para anggota DPR-nya negara Swiss berkantor dan juga membuat segala macam produk hukum, baik administratif maupun legal. Nah, itu sekarang itu adalah gedung Bank Sentralnya negara Swiss. Bank Sentral di mana di sana mencetak mata uangnya Swiss, itu Swiss franc. Oke, thank you Pak Herman. Terima kasih banyak, Oke, Pak. baik. Dan itulah gedung-gedung orang-orang terhormat, dan layaknya sebuah gedung tempat orang-orang terhormat semoga juga diisi dengan perilaku dan juga dengan mental yang terhormat. Dan juga saya berharap di Indonesia gedung yang luar biasa ikonik di DPR, MPR, di Istana Negara, kemudian di kementerian, dan di seluruh negara pemerintahan negara kita semoga juga diisi dengan orang-orang yang punya mental yang baik, yang punya perilaku yang baik, sehingga negara kita bisa maju seperti negara-negara maju lainnya. Dan semoga kita juga bisa menjadi rakyat yang menikmati dari segala perilaku dan mindset yang baik, serta juga akhlak yang baik dari para pemimpin kita. Ingat, para pemimpin, di tanganmu dan di pundakmu ada kami, para rakyat Indonesia, yang mendambakan pemerintahan, yang mendambakan kebijaksanaan, yang mendambakan keputusan yang baik dari para pemangku pemerintahan dan juga para pemangku kebijakan dari negeri ini. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, masih bersama saya di kota Milan, Italia. Dan ketika kita menjalani kehidupan, pada dasarnya hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah perjalanan kita untuk memilih. Saat pertama kali kita dihadapkan pagi hari, kita diberikan pilihan, apakah mau langsung terbangun ataukah kita akan tarik selimut, kita tidur lagi. Saat kita sarapan, kita diberikan pilihan, mau sarapan tempe, tahu, telur, roti, atau apapun. Saat kita berangkat bekerja, kita diberikan pilihan mau naik apa, mau jalan kemana, mau melalui jalur mana, dan lain sebagainya. Sampai kita terlelap dan sampai kita menghadapi Yang Maha Kuasa, kita selalu diberikan pilihan. Dan dalam memilih, semoga kita bisa termasuk orang yang memilih jalur yang benar. Karena apa? Di tengah perjalanan kita pasti ada godaan kita untuk memilih hal-hal yang salah. Semoga kita bisa milih jalur yang benar. Dan dalam memilih, ada 4 hal yang patut kita pertimbangkan. Pertama adalah kesadaran akal sehat.
Yang kedua adalah proyeksi tentang masa depan. Yang ketiga adalah pertimbangan hati nurani. Dan yang keempat adalah kita libatkan Tuhan dalam memilih. Semoga kita selalu benar dalam memilih, dan ketika kita salah, kita kembali ke jalur yang benar dengan memilih. Tidak ada yang salah dalam pilihan, yang salah adalah saat kita memilih, kita menyesal atas pilihan kita, dan yang kedua adalah saat kita memilih, kita tidak menjalani pilihan kita dengan sebaik mungkin. Jadi kalau sudah memilih, jangan menyesal. Yang kedua adalah jalani sebaik mungkin, pasti kita akan sukses. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, kita adalah apa yang kita respon atas situasi yang kita hadapi. Situasi boleh sama, tetapi sikap kita terhadap situasi tersebut bisa saja berbeda. Sehingga kita diwajibkan untuk bisa merespon segala sesuatu dengan positif. Karena akhirnya akibat yang akan kita tuai adalah atas apa yang kita respon pada situasinya. Misalnya kemacetan. Kita berjam-jam menghadapi kemacetan. Kalau saja kita menyesali dan mencaci maki keadaan, apakah akan mengubah kemacetan? Tidak. Yang kita lakukan adalah menari di atas badai. Apa? Menikmati kemacetan yang kita hadapi. Menikmati segala situasi dengan penuh produktivitas. Saat kita menghadapi kemacetan, kita bisa dengarkan ceramah ilmiah atau ceramah religius, ataupun kita bisa dengarkan musik yang bisa menenangkan kehidupan. Atau ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kita bisa mencaci maki keadaan, kita bisa berteriak, kita bisa marah. Tetapi apakah itu lantas akan membuat kehidupan? Tidak. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa menyikapi secara positif. Akhirnya kita akan bisa menghadapinya dengan positif pula. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya bersama rekan saya, Bapak Go Usman, dan satu lagi rekan saya, Bapak Hadi Brata. Dan kami saat ini terlihat sangat berbahagia sekali. Di pagi hari di kota Milan sangat seger, sangat adem, dingin ya. Suhu 8 derajat, jadi cukup dingin, tetapi tidak membuat kami membeku. Dan kami saat ini tidak mengalami stres, tapi konon banyak sekali orang-orang perkotaan yang mengalami stres. Lalu, apa itu stres? Stres sesungguhnya ada dua jenis. Ada eustress dan ada distress. Jadi tidak semua stres ternyata itu merugikan. Karena kalau kita bicara tentang eustress adalah stres yang bisa membuat hal yang positif. Eustress bisa membuat hal yang produktif. Eustress adalah ketika stres yang terjadi itu memacu produktivitas. Wow. Ya, ini seperti reaksi dari rekan saya, Bapak Go Usman. Lantas ada disebut dengan distress. Nah, distress ini yang berbahaya ketika stres mengakibatkan diri kita tidak produktif atau mengakibatkan sesuatu yang negatif. Jadi, menghadapi segala sesuatu tergantung bagaimana kita bersikap. Apapun yang kita hadapi adalah bagaimana yang kita lakukan. Ada setiap kondisi yang dihadapkan pada kita. 80% bahkan 85% tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi, apapun yang terjadi, sikapilah dengan positif, karena sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita adalah sesuai dengan sikap kita terhadapnya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, saat ini saya berada di puncak Jungfrau di Switzerland, dan ini adalah gunungan es yang luar biasa indah dan tingginya adalah di 3.454 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dan
semua ini terbangun adalah hasil karya manusia. Manusia punya mimpi untuk bisa menaklukkan keadaan, manusia punya mimpi untuk bisa membuat sebuah mahakarya, dan mimpinya tidak hanya sekedar bermimpi, tapi juga coba direncanakan dan coba untuk direalisasikan. Dan bayangkan untuk merealisasikan semua ini, manusia membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa membuat stasiun di atas pegunungan yang dipenuhi es, membuat terowongan menaiki puncak dengan sangat luar biasa dari abad ke-19, sekitar tahun 1919-an, dan dengan evolusi berkali-kali dan akhirnya sekarang seperti ini. Dan kita pun demikian, untuk bisa mencapai apa yang kita butuhkan, kita tidak hanya sekedar bermimpi, tetapi juga merencanakan mimpi kita. Karena kalau hanya sekedar bermimpi, tidak punya rencana, dan tidak punya aktivitas untuk merealisasikan rencana kita, maka mimpi hanyalah sekedar mimpi di siang bolong yang tidak punya efek apa-apa untuk kehidupan kita. Dan semoga kita adalah manusia yang punya mimpi, kemudian merencanakan mimpi kita, dan merealisasikan mimpi kita, sehingga kita bisa punya mahakarya. Dan mahakarya apa nanti yang kita tinggalkan saat kita meninggalkan dunia ini? Tentunya mahakarya yang positif, sesuai dengan harapan umat manusia, dan sesuai dengan harapan yang Maha Kuasa. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini sangat dingin sekali, dan di tengah kedinginan ini saya akan sharing kepada rekan-rekan semua tentang teori Teko. Teko atau gelas hanya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya adalah teh, maka dia akan mengeluarkan teh. Kalau isinya adalah kopi, dia akan mengeluarkan kopi. Dan kalau isinya adalah air putih, dia akan mengeluarkan air putih. Bahkan kalau isinya adalah air comberan, maka dia akan mengeluarkan air comberan. Artinya apa? Kita sebagai manusia hanya akan mengeluarkan kebicaraan yang ada dalam diri kita. Kalau kita memang buruk, maka selalu keluar perkataan buruk. Kalau kita dipenuhi dengan diri dengki, maka yang muncul dalam diri kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya adalah diri dengki. Hati kita memang adalah murni, suci, dan baik, maka kita akan mengeluarkan ucapan, tindakan, dan perkataan serta seluruh dalam diri kita yang kita keluarkan adalah sesuatu yang baik. Dan semoga kita bisa memperbaiki dalam diri kita, hati kita, niat kita, dan seluruh pikiran kita, agar apa yang kita utarakan bisa positif dan tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, dan dapat berefek positif bagi orang sekitar kita, bagi masyarakat sekitar kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menebar manfaat yang lebih baik buat siapapun. Salam harmoni. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Milan, di kota Milan, Italia. Dan kota ini terkenal dengan sebuah kota yang penuh dengan kreativitas. Dan kreativitas telah mengubah semuanya. Itulah yang membedakan kita sebagai umat manusia dengan hewan atau binatang yang hanya mengandalkan insting. Dan dunia ini, kehidupan ini juga dibentuk dengan kreativitas kita sebagai seorang manusia. Kata Johannes Sebastian, untuk jadi seorang kreatif kita harus terbiasa untuk tidak terbiasa. Dan hal itulah yang membuat kita bisa melampaui mereka-mereka yang hanya mengandalkan insting, hanya mengandalkan kepintarannya saja. Dan sebuah kreativitas bisa meningkatkan nilai tambah, bisa meningkatkan nilai added value yang luar biasa. Contohnya sebatang besi dengan kreativitas bisa diciptakan menjadi sebongkah pisau yang harganya hanya puluhan ribu atau ratusan ribu, atau juga bisa diubah menjadi sebuah jarum yang harganya tidak terlalu mahal. Atau dengan kreativitas, sebongkah besi bisa diubah menjadi jam tangan yang harganya bisa puluhan juta.
Artinya apa? Mari kita gunakan kreativitas kita untuk sebuah hal yang positif sehingga bisa meningkatkan added value. Dan kreativitas juga bisa bermanfaat dua. Bisa dimanfaatkan untuk hal positif atau juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Misalnya para koruptor, para perampok, para pencopet adalah mereka orang yang kreatif. Tetapi kreativitas mereka adalah kreativitas yang negatif. Semoga kita tidak terjerumus dalam kreativitas negatif, tetapi terjerumus dalam kreativitas yang positif. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat Harmoni, saat ini kami berada di sebuah terowongan di kereta menuju Jungfrau, dan terowongan ini menuju Jungfrau dibuat dari abad 19. Bayangkan selama beratus tahun mereka membangun terowongan ini, dan memang manusia diciptakan untuk bisa melakukan kondisi dan situasi, sehingga manusia diciptakan sebagai khalifah untuk bisa selalu eksis, menaklukkan segala kondisi dan lingkungannya. Untuk bisa menjadi sukses dan bisa selalu bertahan, mempertahankan kesuksesan, ada dua syarat utama yang bisa dilakukan oleh manusia. Pertama adalah kita harus selalu memacu yang namanya kompetensi. Kompetensi harus selalu dikembangkan oleh kita semua agar kita bisa selalu berada di zaman yang tepat dan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tetapi banyak juga orang yang punya kompetensi hebat, punya bakat yang luar biasa, punya kemampuan yang sangat hebat. Mereka ternyata tidak bisa melakukan kondisi atau bahkan dulu pernah sukses, lalu kemudian tiba-tiba terjungkal dan jatuh. Sehingga butuh syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah relevansi. Setiap manusia harus bisa relevan dengan situasi dan tuntutan zaman. Artinya, selain kompetensi, harus punya relevansi, selalu menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Semoga kita bisa memenuhi dua hal ini agar kita selalu bisa bertahankan kesuksesan kita, agar kita bisa selalu bertahan dalam kondisi dan situasi apapun. Kompetensi dan relevansi. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Saat ini saya berada di Zurich, Swiss, dan ini adalah sebuah kota yang sangat indah. Sekeliling kita dipenuhi dengan gedung-gedung yang luar biasa. Kalau Anda mendengar kata Swiss, apa sih yang terbayang di benak Anda? Ada produk yang terkenal, coklat, ada juga jam tangan, dan yang pasti kalau Anda mendengar kata koruptor atau konglomerat atau orang-orang kaya, biasa mereka menaruh uangnya di bank di Swiss, karena reputasinya luar biasa. Pada dasarnya, negara ini tidak punya sumber daya yang hebat dari sisi coklat, tapi dia penghasil coklat yang luar biasa. Pun dari sisi keamanan bukan yang terbaik, tapi orang percaya bahwa Swiss adalah sebuah negara tempat bank yang terpercaya. Apa kuncinya? Ada 3 hal. Pertama adalah integritas. Ini membuat mereka percaya tentang Swiss. Kedua adalah totalitas. Apa yang mereka lakukan, mereka fokus pada menjadi nilai lebih mereka. Dan yang ketiga adalah kedisiplinan. Di sini semua serba disiplin, dan itu menjadi kunci. Termasuk negara kita dan diri kita, kalau ingin maju, maka 3 hal itu. Totalitas, integritas, dan juga kedisiplinan. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, lagi-lagi saya berada di sebuah gedung yang memiliki jam di penampangannya. Di sekeliling bangunan ini juga sama, saat di sana ada bangunan besar. Lihat di belakang saya sana, mungkin Anda terlalu jauh. Ada juga jam yang ditaruh di sebuah bangunan besar.
Dan setiap negara yang besar pasti menghargai waktu. Termasuk bagi orang yang besar juga menghargai waktu. Ada sebuah quotes menarik. Mereka, orang-orang besar, selalu berpikir bagaimana manfaatkan waktu. Orang-orang kecil selalu berpikir bagaimana menghabiskan waktu. Jadi, seberapa besar kita adalah seperti apa kita berpikir dan memanfaatkan tentang waktu. Semoga kita termasuk orang-orang besar yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Di belakang saya ada kantor wali kota. Kantor wali kota apa? Kantor wali kota Bern. Dan ini masih digunakan. Dan setiap kali di negara Eropa banyak sekali terlihat jam. Artinya apa? Waktu menunjukkan suatu hal yang sangat penting untuk kita. Kalau kata Imam Ghazali, dia bilang waktu seperti roda pedati. Kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan terlindas dan kita akan musnah. Super dilihat oleh. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi time is money, waktu sudah berarti kalau kita tidak bisa menggunakan waktu maka kita akan tergilas dan kita akan musnah digilas oleh waktu. Salam harmoni sekali kita berdoa. Sahabat harmoni, saat ini saya berada di Bern, ibu kota dari negara Swiss, dan ini ibu kota yang sangat indah sekali. Dilihat sekelilingnya seperti layaknya negara-negara Eropa yang lain, dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang sangat indah, bangunan-bangunan kota tua. Dan salah satu yang menarik di negara Swiss dan negara Eropa serta negara-negara lain yang maju adalah dengan kebersihan yang luar biasa. Lantas bagaimana dengan negara kita? Lantas bagaimana dengan wilayah kita? Dan lantas bagaimana dengan diri kita? Banyak sekali sampah berada di sekitar kita, bahkan kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan masih menjadi hal yang lumrah di tempat kita. Bagaimana membangun kebiasaan? Ada banyak sekali teori tentang membangun kebiasaan. Salah satunya adalah kita ada misi 21 dari Rene Suhandolo, dan ini menarik sekali untuk diterapkan. Bahwasannya setiap hari kita melakukan sebuah kebaikan yang besar, sesuatu yang baik, dan itu terus dilakukan setiap hari, jangan terputus. Kalau terputus satu kali kita melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang ingin kita biasakan, maka kita mulai dari awal lagi. Misi 21 hari melakukan secara konsisten. Kenapa 21? Ada juga misi 22 atau ada juga misi 30. Ada banyak sekali teori. Intinya adalah apa? Intinya adalah membiasakan kebiasaan baik kapanpun dan secara konsisten dimanapun. Kalau kita sudah membiasakan kebiasaan baik, maka selanjutnya kita akan tetap melakukan sebuah kebaikan dan itu sudah mengalir dalam diri kita dengan kebiasaan dalam diri kita. Mari kita biasakan hal yang baik pada diri kita dulu. Mulai dari diri kita, kalau kata Agim, dan mulai saat ini, dan mulai dari hal yang kecil. 3 hal tersebut menarik untuk kita lakukan. Mari kita mulai kebiasaan baik untuk diri kita tularkan untuk orang sekitar kita, dan juga kita tularkan untuk Indonesia dan untuk negara kita yang lebih baik. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh. Salam harmoni, sahabat harmoni. Kali ini kami makan dengan teman-teman semua. Ada satu teori menarik terkait dengan makan. Jadi untuk makan kita bagi jadi 3 bagian. Satu bagiannya adalah untuk makanan, satu bagian untuk minuman, dan satu lagi bagian adalah untuk udara. Jadi jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar.
Makanlah ketika saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Demikian rekan-rekan, semoga kita bisa menerapkan semua teorinya, tidak cuma sekedar teori. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini. Tersenyumlah pada pagi hari ini, itu menandakan kita siap menghadapi pagi hari dengan penuh kebahagiaan. Kehidupan bukanlah berarti segala sesuatu harus hidup dengan sempurna, tetapi bagaimana kita memperbaiki setiap kondisi dan bagaimana kita bersyukuri dengan ikhlas setiap apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan, dan juga yang kita hadapi setiap hari. Selamat berbahagia seperti teman-teman saya yang sedang tersenyum. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini adalah subuh di Interlaken, Switzerland, dan saya bersama beberapa rekan sedang olahraga pagi. Dan setiap pagi memang konon penuh dengan inspirasi. Dan pada dasarnya manusia memang selalu diberikan inspirasi kapanpun dan dimanapun oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kata Ebit setiap sudut adalah penyapa, bahkan teramat dekat. Setiap hari kita diberikan banyak inspirasi dan diberikan banyak ide oleh Maha Kuasa. Lantas apakah kita bisa menangkap ide tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita? Tergantung dari kita. Ide seperti gelombang sabun. Kalau dia sudah menggelembung, kita harus segera melihatnya. Kalau kita tidak segera melihatnya, maka gelombang sabun tersebut tidak akan kita dapatkan kembali. Kita akan kehilangan sama sekali dan tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi, sudahkah kita mencatat semua ide yang kita dapatkan? Sudahkah kita menerapkan semua ide yang telah kita catat? Dan semoga kita termasuk orang yang penuh inspirasi, mencatat semua inspirasi, dan menerapkannya dalam kehidupan kita untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang lain, dan kebaikan dunia kita. Tentunya semua berbekal dari ide yang kita terapkan, karena percuma punya ide apapun kalau kita tidak terapkan dengan eksekusi yang baik. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Peter M. Drucker pernah bilang, the only sign of life is growth, and the only sign of growth is change, and the only sign of change is speed. Satu-satunya ciri hidup adalah tumbuh, dan satu-satunya ciri tumbuh adalah berubah, dan satu-satunya ciri berubah adalah cepat. Dan seperti saat ini, tempat saya sedang transit di Dubai. Dubai adalah salah satu negara yang luar biasa cepat berkembang. Dan kita pun berharap kita punya pertumbuhan yang cepat seperti Dubai dalam negara kita, termasuk dalam diri kita. Kalau kita bisa cepat berubah, maka kita akan bisa selalu hidup dan juga menghidupi orang lain. Dan semoga kita bisa berubah menjadi hal yang positif dengan cepat dan selalu positif. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.